Oke sedulur semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur maaf semuanya, sahabat maaf semuanya. Oke sedulur semuanya ya, kita kembali lagi nih sedulur ya. Setelah 2 minggu ya kurang lebih kita tidak membuat video. Nah ini kita membuat video lagi. Oke sedulur semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya sedulur. Ini siang-siang ini lur ya, panas-panas ini lagi puasa. Tapi ya tetap semangat sedulur. Oke sedulur semuanya, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang penyakit lagi sedulur. Nah kali ini kita di kandang lagi ada wabah ini ya, wabah sebuah penyakit. Nah ini kita akan mencoba untuk membahas dan mengobati lur. Nah sedulur semuanya, jadi untuk penyakitnya adalah penyakit gudik lur ya, gudik atau gatal-gatal itu lur ya. Kalau di bahasa medisnya itu namanya penyakit skabies dulur. Nah penyakit skabies ini sebenarnya menyerang hewan-hewan ruminansia, kucing, anjing juga bisa terserang yang namanya skabies lur. Nah untuk ciri-ciri skabies ini sebenarnya ya simpel lur ya, gudik lah lur ya, gampangannya ya gudik lah, kambingnya ini terkena gudik dulur. Nah ini yang terkena gudik tuh yang ini lur, yang merah ini lur. Ini sudah lumayan parah ini lur ya. Jadi bagian kepalanya ini botak lur ya, ini bagian sini tuh botak lur, karena itu ada gudiknya. Nah gudik itu bisa merontokkan bulu lur ya, nanti kita akan bahas lebih jauh lah lur ya. Oh seperti apa videonya, simak terus lur. Nah kenapa di kandang kami kok bisa ada yang kena gudik lur? Nah jadi seperti ini, 2 minggu yang lalu ini saya tinggal. Nah 2 minggu lalu ini masih sehat-sehat saja sedulur. Nah setelah ditinggal saya pulang ini ya ke kandang, ternyata ini yang merah ini yang kena gudik parah. Nah waktu itu gara-gara kandangnya itu kotor sedulur ya, kandangnya kotor juga jarang dibersihkan ya, mungkin ini terkena jamur juga, infeksi jamur sedulur, akhirnya terkena gudik ini. Nah penyakit gudik ini sebenarnya penyakit yang bisa menular sedulur ya. Jadi kalau ada ternak, kambing, domba kalian ya sedulur yang mengalami gudik, segera mungkin untuk diobati ya, kalau bisa itu dipisahkan sedulur. Nah ini yang terkena gudik sebenarnya satu ini lur ya, tapi ya karena memang bareng ini ya, tiga-tiganya ini 3 cempenya bareng ya, akhirnya yang ini tertular ini lur ya. Ini bisa dilihat di telinganya ini ada semacam bintik-bintik putih. Nah itu sebenarnya adalah bulu-bulu yang rontok karena terkena gudik sedulur. Nah untuk yang cempe yang ini aman ini ya, masih sehat, tapi yang ini yang parah. Nah ini yang lagi fase terkena ini ya, baru tertular. Nah ya seperti itu lur. Nah ini untuk ciri-ciri penyakit gudik seperti ini. Sebenarnya penyakit gudik ini bukan penyakit yang berbahaya sedulur ya, jadi tenang saja lur, obatnya juga simple. Nah jadi seperti ini. Kalau kambing terkena gudik ya ciri-cirinya seperti ini ya, dia gatal, kemudian menggaruk-garuk ke apa tuh namanya, kandang sedulur. Nah jadi ini yang merah ini ya, bisa dilihat lur, dia itu menggaruk-garuk bagian yang gatal ini ya ke kandang ya, karena gatal sedulur. Nah ini nanti kita perlihatkan lebih dekat dari dalam sedulur. Nah ya, penyakit gudik ini lur ya, atau skabies. Jadi tenang saja lur, memang penyakit gudik ini bukan penyakit yang berbahaya ya. Hampir beberapa peternak itu ya banyak yang mengalami penyakit gudik. Disebabkan oleh apa sedulur? Sebenarnya itu penyebabnya adalah jamur. Nah jamur ini berkembang kalau misalkan lingkungannya lembab. Nah lingkungan lembab, mungkin banyak hujan kemudian jarang dibersihkan kandangnya, banyak kotoran, kemudian bercampur air kencing, kemudian kandangnya itu di dalam lembab sedulur. Nah akhirnya menyebabkan gudik. Nah seperti itu. Nah oke sedulur semuanya, untuk obatnya sebenarnya simpel saja lur. Yang pertama kita siapkan itu oli sedulur ya, bisa oli bekas atau oli baru atau oli semprot seperti ini. Ini disemprotkan di bagian-bagian yang terkena gudiknya sedulur ya. Misalkan gudiknya di bagian telinganya, disemprotkan di bagian telinga. Nah seperti itu. Ini diulangi sehari 1 kali saja lur ya, di pagi hari atau sore hari disemprotkan ya, rutin ya selama 3 hari atau lebih. Nah ini bisa digunakan menggunakan oli atau menggunakan minyak juga bisa lur ya, minyak goreng atau minyak yang lain. Nah kemudian
bisa juga menggunakan obat suntik lur. Ada namanya obat ini ya, Warmectin. Ini obat ini untuk spesialis parasit ya, parasit luar dan dalam. Kalau parasit luar ya seperti gudik, kemudian kutu. Nah ini bisa menggunakan obat ini Warmectin. Ini saya obatnya hampir habis, berarti memang ini terpakai sekali lur ya obatnya. Ini harganya juga murah kok lur. Nah, yang selanjutnya ya ini jarum suntik. Nah, nanti kita akan melakukan pengobatan sedulur. Oke ya lur, simak terus. Nah, sedulur semuanya, ini untuk obat Warmectinnya kita menggunakan 1,2 mili lah ya. Kira-kira ya 1 sampai 1,5 mili. Nah, untuk dosisnya itu sebenarnya per kilo, tapi kita ya kira-kira saja lur ya. Jadi per 10 kilo itu menggunakan setengah mili sedulur ya. Nah, yang perlu diperhatikan, obat Warmectin ini jangan disuntikan ke betina yang sedang hamil ya sedulur, karena itu berbahaya, bisa menyebabkan keguguran. Jadi kalau misalkan yang terkena gudik itu kambing yang sedang hamil atau sedang bunting, nah itu jangan disuntik Warmectin, bisa disemprot menggunakan oli saja sedulur. Nah, tadi kita sudah melakukan pengolesan terhadap oli ya. Ini tadi telinganya ini sudah kita olesi oli, kemudian kepalanya juga sudah kita olesi oli. Karena ini lumayan parah ini lur ya, bisa dilihat lur ya. Kepalanya itu botak sedulur. Ya botak karena yaitu gudiknya ini sudah parah lur. Kalau tidak segera ditangani ini bisa mengakibatkan domba ini, kambing ini kurus ya. Walaupun penyakit ini tidak berbahaya, tapi kalau misalkan dibiarkan ini nanti akan berakibat pada penurunan bobot badan, karena kalau misalkan kambing ini terkena gudik, dia itu jadi malas makan sedulur ya. Jadi malas makan, gatal terus, akhirnya kurus kambingnya. Oke sedulur ya, kita akan lakukan penyuntikan, tapi untuk penyuntikannya tidak kita shoot karena susah ini lur, saya sendirian ini ya. Ya intinya untuk penyuntikan itu nanti di bawah kulit, di atas daging sedulur. Jadi di bagian belakang sana ini ya. Nah di atas tulang ini kita cubit kulitnya, kemudian disuntiknya. Jadi di atas daging lur, jangan tembus daging ya, karena aturannya seperti itu, di bawah kulit, di atas daging. Oke lur ya, simak terus. Nah lur, kita sudah melakukan penyuntikan tadi ya untuk kambing yang tadi warna merah. Nah ini ya. Nah jadi kambingnya ini memang terlihat kurus dulur, karena memang dia terkena penyakit gudik ini ya, bisa dilihat nih, kurus dulur, kurus. Nah ini ya, kambingnya seperti ini kalau kita lihat dari dekat nih lur. Nah ini penyakit gudik ini seperti ini lur. Ini tadi kita sudah semprot menggunakan oli ya, oli semprot ini. Nah ini, kemudian yang sebelah kepala ini juga botak sedulur, ini sudah kita oli. Nah jadi kalau misalnya sedulur semuanya bertanya-tanya cara penyuntikan tuh bagaimana mas untuk obat Warmectin ini, jadi tinggal ditarik aja sedulur seperti ini ya, kulit akan ditarik. Nah ini kan akan ada kulit. Nah ini suntiknya seperti ini lur ya, menyamping seperti ini. Nah, jadi di bawah kulit, di atas daging ya, jangan sampai menembus daging. Nah ini kambingnya sudah kita melakukan penyuntikan. Memang obat Warmectin ini kalau disuntikan itu terasa sakit sedulur. Jadi kalau misalkan kambing kalian itu kalau disuntik Warmectin itu pasti nanti berisik sedulur, kesakitan ya, karena memang sakit. Nah ini ya, ini kita sudah suntik. Nah untuk penyuntikan ini dilakukan sekali saja lur ya, sekali saja, insya Allah sembuh kok lur. Karena obat Warmectin ini merupakan obat keras lur ya, jadi jangan terlalu banyak dosisnya. Nah bisa dilihat nih ya, dibandingkan dengan cempe-cempe yang ini ya, seumuran ini lur. Nah ini kurus ya, karena memang sakit sedulur. Nah ini ya, untuk gudik, sebenarnya gudik ini memang penyakit yang tidak berbahaya, tapi kalau dibiarkan ya nanti bisa menyebabkan kurus, karena mau makan saja malas dia lur. Oke ya sedulur semuanya. Nah ya sedulur semuanya, mungkin seperti itu saja video kita kali ini, membahas tentang penyakit gudik sedulur ya, atau skabies. Nah untuk cara penanganan penyakit skabies ini ya, agar tidak terjadi di kandang kalian, itu sebenarnya simpel sedulur ya, cukup bersihkan kandang kalian rutin ya. Jadi kalau misalkan kandang kalian itu lembab, kemudian hujan terus, nah itu segera mungkin untuk dibersihkan sedulur ya, karena takutnya
Kalau kandang kalian lembab, kemudian kandangnya itu banyak kotoran yang tidak dibersihkan, itu nanti akan memunculkan jamur. Jamur-jamur ini yang akan menimbulkan penyakit gudik. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi untuk sedulur semuanya ini sedulur ya, agar rajin ya untuk membersihkan kandang. Membersihkan kandang itu tinggal disapu saja sedulur ya, kotoran-kotorannya disapu. Kemudian kalau ada bagian-bagian yang kotorannya lembek itu bisa langsung dibuang sedulur ya. Karena itu menyebabkan kandang itu lembab. Apalagi di kandang saya ini ya, kandangnya itu kan hanya di bagian depan saja ini ya, anginnya masuk di bagian depan. Di bagian belakang ini kan full seperti ini, jadi rentan terkena yang namanya gudik. Oke seluruh semuanya, seperti itu saja video kita kali ini ya, membahas tentang penyakit gudik atau skabies. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dulur semuanya.